Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa Anda terus bertumbuh di dalam Kristus, berjalan di dalam hubungan bersama Tuhan setiap hari dalam kehidupan Anda. Devotion kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103. Mazmur dari Daud yang juga merupakan mazmur pujian. Daud memulai dengan personal praise, ayat 1-5. Kemudian ia melanjutkan dengan national praise, yaitu bagi bangsa Israel ajakan untuk memuji Tuhan dari ayat 6-18. Dan kemudian ia menutupnya dengan universal praise, suatu pujian untuk seluruh umat manusia dari ayat 19-22. Karena ini mazmur yang cukup panjang, hari ini kita akan fokus untuk membaca dan merenungkan bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1-5. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru bahasa Indonesia dan kemudian dalam versi ESV. Setelah itu kita akan berdoa. Saya ingin mengajak Anda untuk melafalkannya bersama-sama dengan saya, dan setelah saya berdoa, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk pause video ini dan mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada Anda melalui firman-Nya hari ini. Demikian firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Psalm 103, verse 1-5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui perenungan firman-Mu hari ini. Ubahlah hati kami untuk terus semakin selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa, kami berdoa. Amen. Saya akan memberikan Anda kesempatan untuk pause video di sini sebelum saya melanjutkan dengan sharing pesan devotion hari ini. Amen. Saya percaya Anda diberkati di dalam waktu persekutuan bersama dengan Tuhan. Mazmur 103 adalah mazmur pujian, di mana tidak ada permintaan atau permohonan di dalam mazmur ini. Semuanya berisi tentang pujian. Dari ayat 1-5 secara spesifik berisi ajakan atau panggilan untuk memuji Tuhan secara pribadi. Saya percaya ini adalah ajakan untuk kita semua menjalani hari-hari kita dalam puji-pujian kepada Dia, Tuhan Pencipta kita. Mazmur ini dibuka dengan perkataan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bless the Lord, oh my soul. Kata pujilah, bless, atau dalam bahasa aslinya kata barak, yang secara harafiah berarti berlutut, bersujud, menyembah. Tetapi dalam penggunaannya
juga berarti memberkati, mengucapkan berkat, memuji, mengucapkan syukur. Ini sebuah ekspresi penyembahan yang diungkapkan secara verbal atau dikatakan atau diucapkan. Pemazmur seperti berkata-kata kepada dirinya di Mazmur ini. Dia berkata, ayo memuji Tuhan. Ayo mengucapkan, memperkatakan, mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ini sebuah ajakan untuk memuji namanya Tuhan dengan segenap diri kita. With all that is within me, praise the Lord. Seringkali kita sebagai manusia, kita memuji Tuhan tidak segenap waktu, tidak segenap diri kita, tidak dalam segenap kekuatan kita. Kita mungkin memuji Tuhan hanya sewaktu kita berada dalam berkat, atau dalam kelimpahan, atau dalam keberhasilan dan kenyamanan. Semuanya sepertinya mudah kalau keadaannya seperti itu. Bahkan di dalam keadaan tersebut, kita mungkin berpikir kita memuji Tuhan. Tetapi sebenarnya dapat terjadi juga bahwa hati kita sebenarnya bersuka cita karena berkat-berkat yang kita terima, bukan karena Tuhan itu sendiri. Sebagaimana pemazmur mengingatkan kita untuk memuji Dia, namanya, bukan hanya sekedar waktu doa kita dijawab, bukan hanya sewaktu emosi kita sedang baik-baik saja. Pemazmur mengajak kita untuk berkata kepada diri kita sendiri dengan segenap hati kita bahwa kita dipanggil untuk memuji Tuhan dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada dua hal inti dari panggilan untuk memuji Tuhan di sini. Pertama, Tuhan secara inherent layak mendapat pujian dari kita. Dan yang kedua, kita mudah untuk melupakan kebenaran akan hal ini. Pemazmur mengatakan, janganlah lupa terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih mudah mengingat, merenungkan, bahkan membayangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita ketimbang banyaknya kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah limpahkan ke dalam kehidupan kita. Sesungguhnya begitu banyak kebaikan yang Ia limpahkan kepada kita. Dan dalam keterbatasan kita sebagai manusia, hanya sebagian kecil yang dapat kita ketahui, kita sadari, dan bahkan kita ingat. Sewaktu saya kanak-kanak dan remaja, saya seringkali bertanya, atau lebih tepatnya komplain kepada orang tua saya. Salah satu jawaban mereka yang saat itu membuat saya sangat frustrasi adalah seperti ini. Sulit untuk membuat kamu mengerti sekarang. Nanti kalau kamu punya anak, baru kamu akan mengerti. Dan saat saya membesarkan anak saya sendiri, saya mulai menyadari ada hal-hal yang baru saya mengerti saat ini. Ada pengorbanan, ada tindakan kasih, ada kebaikan yang saya lakukan bagi anak-anak saya yang mereka tidak mengerti, atau bahkan mereka tidak akan pernah mengerti. Bahkan mereka mungkin tidak akan pernah tahu. Mereka hanya mengetahui sebagian, dan mereka hanya dapat mengingat sebagian juga. Hal ini membuat saya menjadi sangat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan orang tua di dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur buat orang tua saya.
Nah, Anda bayangkan betapa lebih banyaknya lagi kebaikan, tindakan, dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang sempurna, yang telah mengasihi kita jauh lebih besar dari orang tua jasmani kita. Panggilan untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dan panggilan untuk memuji Tuhan dengan segala ingatan kita. Itulah yang Mazmur 103 ingatkan kepada kita. Sekali lagi, secara harafiah, kita tidak sanggup untuk melakukannya. Yang membuat saya semakin takjub dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, dan saya percaya dalam kehidupan kita semua juga. Di ayat 3-5 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahan kita, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, Dia yang menebus kita dari kematian, Dia yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ayat-ayat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk simple present tense, di mana hal itu memberikan nuansa arti bahwa suatu tindakan yang terjadi sekarang atau terjadi secara teratur atau tanpa henti, terus-menerus, tanpa ada batasan waktu. Dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya, He forgives all our sins. He heals all our diseases. He redeems our life from the pit. He crowns us with love and compassion. He satisfies our desire with good things. Sewaktu kita tidak sanggup, sewaktu kita lemah, sewaktu kita gagal bahkan, Dia yang terlebih dahulu dan terus-menerus, tanpa henti, tanpa batasan waktu, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Biarlah firman ini mengingatkan kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah apa yang kita ingat, kita renungkan adalah segenap kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri pesan devotion ini dengan bagian akhir dari ayat 5. Dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tanpa terasa, 1 tahun kita melewati masa pandemi ini. Beberapa dari kita mungkin mulai menjadi letih, kehilangan semangat, atau lebih tepatnya kita kehabisan kekuatan, kehabisan ide, kehabisan sumber daya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan Yesaya 40 ayat 30-31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini saatnya untuk kita memuji Tuhan. Sehingga kita diperbaharui oleh Tuhan. Ada kekuatan yang baru sewaktu kita hidup di dalam pujian penyembahan kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk memuji Engkau dengan segenap hati kami, dan ajar kami untuk terus mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bagi Anda yang tengah bergumul dengan dosa dan kelemahan, sesungguhnya Tuhan yang mengampuni engkau. Datang kepada Tuhan dan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bagi Anda yang tengah menghadapi sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya mengajak, mari datang kepada Tuhan saat ini dan katakan dengan segenap hatimu kepada tubuhmu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bagi Anda yang sedang berada dalam keputusasaan, tanpa daya, firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang menebus engkau dari cengkraman kematian. Datang kepada Tuhan saat ini dan katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bagi Anda yang merasa direndahkan, tertolak, atau bahkan merasa terabaikan, Dia Tuhan yang memahkotai engkau dan mengangkat wajahmu. Datang kepada Tuhan saat ini dan katakan kepada dirimu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bagi Anda yang merasa khawatir dan resah, mungkin Anda merasa memerlukan sumber daya dan perlu penyediaan. Dia Tuhan yang menyediakan bagimu segala kebaikan demi kebaikan. Ini waktunya untuk datang kepada Tuhan dan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru yang datang dari Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Sekali lagi saya katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati.